Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. Yang terhormat tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional PDM Pendidikan Dasar Menengah, Bapak Dr. Randes Sodik Purwanto MPD dan Bapak Dr. Utomo MPD. Yang kami hormati Pengawas Pendidikan Madrasah Al-Irsyad Putri Tengaran, Bapak Dr. Randes Haji Abdurrahim MAG. Yang kami hormati perwakilan Yayasan Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran, Bapak Al-Ustadz Syiaruddin LC MPD. Yang kami hormati pimpinan Pesantren Al-Irsyad Putri Tengaran, Ustadzah Zuraidah Abdad ST. Yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Thayyib Badri LCMH. Yang kami hormati tokoh masyarakat Kiai Haji Solatno Agus Munawir SPDI. Yang kami hormati Komite Madrasah Bapak Aziz Basuki MPDI dan Bapak Sena Bayu Aji SH. Yang kami hormati wali murid serta guru staf MA Al-Irsyad Putri Tengaran, dan yang kami banggakan para murid sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kelancaran sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka visitasi madrasah kita tercinta, visitasi akreditasi madrasah kita tercinta. Hadirin yang berbahagia, saya Muhammad Yusuf merasa terhormat untuk dapat memandu acara pada pagi hari ini. Semoga segala rangkaian acara berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, serta membawa hasil yang terbaik bagi madrasah kita tercinta. Berikut adalah susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dilanjutkan sambutan dan penjelasan profil secara singkat oleh kepala madrasah, sambutan dari pengawas madrasah MA Al-Irsyad Putri Tengaran, dan yang terakhir sambutan dari tim asesor. Menuju ke rangkaian acara yang pertama, marilah kita sucikan hati kita, pikiran kita dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Kafka Nafisa Safitri. Kepada Ananda Kafka Nafisa Safitri, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Kita belum membuka acaranya dengan baca basmalah. Baik, sebelum itu mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun.
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Kafka Nafisa Sapitri atas pembacaan ayat Al-Quran yang begitu menyejukkan hati. Lanjut kepada rangkaian acara yang kedua. Mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Karenanya dimohon kepada seluruh hadirin untuk bisa dapat berdiri bersama.
Silahkan para hadirin untuk kembali bisa duduk. Lanjut kepada acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Al-Ustadz Heri Susanto LCMH. Kepada Bapak Heri Susanto LCMH, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita merendahkan diri di hadapan Allah Sang Pencipta untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul bukan untuk mencari musuh maupun lawan. Melalui kegiatan akreditasi, kami berusaha untuk berkoordinasi dan bersinergi. Kami mohon keberkahan dari-Mu, ya Allah, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga penghujung. Jadikanlah hati kami ikhlas dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau telah amanahkan. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukakanlah pikiran kami, berikanlah kami kemudahan, serta jauhkanlah segala rintangan dan hambatan yang bisa menghalangi kelancaran kegiatan kami. Jagalah tamu-tamu kami, jadikanlah tim penilai yang datang pada hari ini sebagai insan-insan yang dipenuhi dengan rahmat-Mu, sehingga penilaian yang diberikan dapat mencerminkan usaha terbaik kami. Ya Allah, bimbinglah kami agar segala upaya yang telah kami persiapkan untuk akreditasi ini mendapat hasil yang terbaik. Jadikanlah madrasah kami ini sebagai tempat yang berkualitas dalam mendidik generasi bangsa yang cerdas, berakhlak mulia dan berprestasi. Limpahkanlah keberkahan-Mu atas madrasah ini, guru-guru kami, pengawas madrasah kami, peserta didik serta seluruh warga madrasah kami. Ya Allah, ya Ghafur, janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini dosa kecuali Engkau ampunkan, kesulitan kecuali Engkau mudahkan, kebodohan kecuali Engkau angkat dan Engkau penuhi dengan ilmu. Tidak ada aib kecuali Engkau tutup. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami, kabulkanlah hajat kami. Hanya kepada-Mu lah kami berserah diri dan berharap. Ya Allah, ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini penuh dengan kasih sayang-Mu, dan perpisahan kami kelak perpisahan yang tak meninggalkan sedikit pun dosa di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustadz Heri Susanto LCMH. Menuju ke acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pemaparan singkat terkait Madrasah Al-Irsyad Putri Tengaran oleh Kepala Madrasah Bapak Al-Ustadz Muhammad Thayyib LCMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mulia Asesor 1 Bapak
Dr. Andes Sodik Purwanto MPD, kepada Yang Mulia Asesor 2 Bapak Dr. Utama MPD, kepada Bapak Pengawas Pendidikan Madrasah Aliyah, Bapak Dr. Nurdis Haji Abdurrahim MAG, kepada perwakilan Yayasan Pesantren Islam Al-Irsyad, Bapak Al-Ustadz Muhammad Syiarudin LCMPD, kepada pimpinan Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad Tengaran, Ustadzah Zuraida Abdad LST, kepada tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Kiai Haji Suratno Agus Munawir SPDI, kepada Komite Madrasah yang berkenan hadir, Bapak Abdul Aziz MPDI, serta Bapak Seno SH, Seno Bayu Aji SH, serta seluruh asatidzah ustadzah yang kami banggakan dan anak-anakku, murid-muridku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tanmul hasanat wa bi ni'matihi tumhas sayyiat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin, hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta santri-santriku, murid-muridku yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan pagi ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala melaksanakan visitasi akreditasi. Senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan visitasi akreditasi Madrasah Aliyah Al-Irsyad Putri Tengaran ini berjalan lancar, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mendapatkan hasil terbaik, mendapatkan hasil yang diharapkan semuanya, mendapatkan hasil yang dinanti-nanti oleh peserta didik kita kelas 12, yang semoga nanti mendapatkan hasil yang unggul, yang dicita-citakan oleh semuanya. Karena apa? Manakala hasil akreditasi ini unggul, kesempatan alumni-alumni untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, jalur prestasi semakin besar. Oleh karenanya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada bapak-bapak asesor yang mulia untuk berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bahkan serta kritik. Semoga bimbingan, arahan, dan masukan-masukan yang nanti kita akan sama-sama dapatkan, yang sama-sama kita dengarkan, kita jadikan sebagai perbaikan-perbaikan atas hal-hal yang mungkin belum sempurna, hal-hal yang mungkin belum sesuai yang menjadi harapan bersama. Bapak-bapak yang mulia, yang kami banggakan, yang kami hormati, Dewan Asatidzah Ustadzah, tamu undangan, Bapak Komite, tokoh masyarakat, dan santri-santriwati, peserta didik, murid-muridku yang kami banggakan, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya, kami selaku kepala madrasah betul-betul dan sungguh-sungguh memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, khususnya Bapak Asesor, Bapak Pengawas, dan tamu undangan. Sekiranya dalam menyediakan, mempersiapkan tempat pertemuan ini jauh dari ideal, tidak sesuai dengan pangkat dan derajat bapak-bapak ibu semuanya. Sudi kiranya bapak ibu semuanya berkenan untuk memaafkan, berkenan untuk mengikhlaskan. Masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang mungkin kurang berkenan tatkala bapak-bapak asesor rawuh datang di lokasi ini. Mungkin ada yang kurang kita dalam menyambut, ada yang belum berjabat tangan mungkin di antara kita, ada yang kurang senyumannya, ada yang kurang dan lain sebagainya. Sekali lagi kami betul-betul mewakili semuanya untuk memintakan maaf kepada Bapak Asesor berdua,
semoga Bapak Saudara berdua berkenan memaafkan atas kekurangan, atas hal-hal yang mungkin tidak sesuai harapan. Bapak, Ibu semuanya yang kami hormati, selanjutnya kami akan menayangkan sekilas pintas tentang profil Madrasah Aliyah Al-Irsyad Putri Tengaran. Karena ini sesuai dengan ijob, namanya adalah Madrasah Aliyah Al-Irsyad Putri Tengaran. Begitu Pak, lanjut. Ini profil nama madrasahnya sesuai alamat dan terusnya. Visi misi. Visi MA Al-Irsyad Putri Tengaran menjadi lembaga pendidikan putri terbaik di wilayah Nusantara dan maupun mancanegara yang bermanhaj salaful ummah ahlu sunnah wal jamaah. Lanjut. Misi. Sedangkan untuk merealisasikan visi, ada beberapa misi MA Al-Irsyad Putri Tengaran yang sudah sesuai dengan KOM. Pasti misi ini masih kurang dari ideal. Tapi daripada kita mendadak, daripada kita memperbaiki, kita nanti memohon dan berharap kepada Bapak Asesor berdua untuk sekiranya berkenan mengkritisi atau memberikan saran baiknya penulisan misi itu seperti ini Ustadz. Yang pertama, mencetak generasi umat yang Qur'ani dalam sikap dan perbuatan. Yang kedua, mewujudkan madrasah dengan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, mewujudkan manajemen madrasah yang berstandar BSNP dan ISO. Selanjutnya, menyelenggarakan proses KBM yang kreatif, inovatif, dan produktif. Selanjutnya, mewujudkan peserta didik yang peduli dengan lingkungan dan kebersihan. Selanjutnya mencetak lulusan yang berjiwa patriotik dengan nilai ujian tinggi dan prestasi terbaik. Selanjutnya mencetak lulusan yang menguasai ilmu agama dan mampu berbahasa Arab dan Inggris dengan baik. Selanjutnya yang ke-9, mencetak lulusan yang mampu berdakwah dengan akidah dan pemahaman yang baik berdasarkan 4 madhab yang wasaton. Yang ke-10, menyiapkan lulusan yang mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir, memperoleh akreditasi A dari BAN PDM. Amin Allahumma amin. Selanjutnya ini ada beberapa nilai-nilai MA Al-Irsyad Putri Tengaran yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas warga Madrasah Aliyah Al-Irsyad Putri Tengaran. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, ilmu pengetahuan, keikhlasan, dan akhlak mulia, kedisiplinan dan pengembangan potensi diri, komitmen, pengorbanan, dan keberanian, kejujuran, amanat, dan tanggung jawab, kepemimpinan dan keteladanan, kemandirian, dan kepedulian sosial. Yang terakhir, toleransi, menghargai, dan cinta tanah air. Selanjutnya tujuan mungkin bisa langsung. Fasilitas sarana prasarana terdiri dari ruang kepala madrasah 1 ruang, ruang tata usaha 1 ruang, ruang guru 2 ruang, ruang kelas ada 11 ruang, ruang perpustakaan ada 1 ruang, ruang keterampilan ada 1 ruang, ruang lab komputer ada 1 ruang, ruang lab IPA ada 1 ruang, ruang OSIM organisasi siswa madrasah ada 1 ruang, ruang BK, BPD atau BK ada 1 ruang, ruang UKS ada 1 ruang, plus tenaga medisnya, serta ambulannya. Kemudian ruang aula ada 1, masjid ada 1, kantin ada 2 ruang, toilet atau kamar mandi ada 20 buah. Warga madrasah terdiri ada guru ada 31, yang guru tetap yayasan ada 30, yang tidak tetap ada 1. Kualifikasi pendidik atau guru yang ada di MA Al-Irsyad Putri Tengaran yang sudah lulus S2 ada 6 orang Bapak, lulus S1 ada 23, sedangkan yang belum lulus baru proses penyelesaian studinya ada 2 orang. Kemudian peserta didik kita ada 243, awalnya 247 karena ada yang karena faktor kesehatan tidak
mampu untuk melanjutkan sakitnya yang lumayan serius, maka mundur. Ada lagi yang karena orang tuanya keberatan harus lanjut di madrasah ini karena jauh sekali dari luar Jawa. Akhirnya dari 247 tinggal 243. Terdiri dari kelas 10 ada 101 siswi, kelas 11 ada 73, dan kelas 12 ada 70. Sedangkan tenaga kependidikan ada 4 orang, kualifikasinya adalah S1 semuanya. Lanjut. Sedangkan keunggulan MA Irsyad Putri Tengaran adalah seperti ini. Guru-guru madrasah yang berkualitas dan profesional, pembelajaran dengan bahasa Arab pada mata pelajaran syariah. Jadi, tatkala ada mata pelajaran syariah, misalkan akidah akhlak, Quran hadis, akhlak, mustalah hadis, usul fikih, maka penggunaan ustadz atau gurunya menyampaikannya dengan bahasa Arab. Kemudian adanya program tahfidz Quran hingga 30 juz. Ketersediaan sarana prasarana yang representatif, ruang kantor atau kelas, masjid, toilet, klinik kesehatan, lapangan olahraga dan alat-alatnya, sumber air yang melimpah dan lain-lainnya. Lingkungan belajar yang tenang, asri dan mendukung pembelajaran. Keenam, habitat sosial yang nyaman, bebas bullying dan kekerasan, walaupun siswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hampir semua peserta didik kami, Bapak, berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian terjalinnya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, baik lembaga pemerintahan, kepolisian, puskesmas, madrasah lain, dan lain-lainnya. Yang terakhir, adanya ragam ekstrakurikuler yang dibimbing oleh guru-guru profesional. Kurikulum MA Irsyad Putri. MA Irsyad Putri memadukan dua kurikulum, yaitu kurikulum Kemenak dan kurikulum pesantren. Menerapkan kurikulum merdeka, mengakomodasi Mapel IPA dan IPS, melaksanakan kegiatan P5, P2RA. Jadi mengasih Bapak, Ibu semuanya, itu secara singkat profil MA Irsyad Putri Tengaran. Semoga dengan profil singkat ini memberikan gambaran. Dan semoga nanti sudah selesai dari acara ini, kami berharap Bapak-Bapak asesor berkenan untuk observasi, melihat atau keliling-keliling sejenak area-area kita. Di mana saja, bagaimana tempat asramanya, fasilitas dan sebagainya. Semoga nanti berkenan sesudah acara ini selesai. Demikian apa yang bisa kami sampaikan terkait pemaparan, sambutan dan pemaparan sekilas MA Irsyad Putri Tengaran. Semoga berkenan dan kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Al-Ustadz Muhammad Thayyib LC.MH atas penjelasannya terkait tentang profil Madrasah Al-Irsyad Putri Tengaran. Selanjutnya, rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas Madrasah MA Al-Irsyad Putri Tengaran, Bapak Dr. Andes Abdul Rahim MAG. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak-Bapak Asesor, Bapak Dr. Andes Sodik Purwanto MPD dan Bapak Dr. Utomo MPD. Yang saya hormati perwakilan Yayasan Pesantren Al-Irsyad Tengaran, Bapak atau Al-Ustadz Muhammad Syiaruddin LC MPD, Bapak Kepala
atau ibu kepala pondok pesantren putri gitu ya, yaitu Ibu Ustazah Zuraida Abdat ST, Bapak Kepala MA Al-Irsyad Putri Al Ustadz Muhammad Thayyib LCMH, dan tokoh masyarakat ada Bapak Kiai Suratno Agus Munawir MPDI, Bapak Aziz Basuki sebagai komite, dan Bapak Seno Bayu Aji SH, dan Bapak Ibu Ustadz dan Ustadzah di lingkungan MA Al-Irsyad Putri Tengaran yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat karunia yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul, bermuajahah di satu ruangan yang mulia, yang penuh barokah, dalam rangka kita melaksanakan kegiatan pembukaan akreditasi DMA Al-Irsyad Putri dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Asesor, Pak Sodik dan Pak Pur, kami matur bahwa di MA Al-Irsyad ini adalah madrasah baru, Pak, yang mungkin baru berjalan ya sampai kelas 3 ini ya pembangunan mungkin 4 tahun ini, Pak. Jadi ini madrasah baru dengan ijo baru dan baru pertama kali melaksanakan kegiatan asesoris atau kegiatan akreditasi. Maka dari itu tentunya masih banyak kekurangan di sana sini yang dipersiapkan oleh teman-teman di MA Al-Irsyad Putri ini. Nah, untuk itu tentunya monggo Bapak bisa memberikan penilaian kepada kami dalam arti MA Al-Irsyad Putri ini, karena untuk kelanjutan ke depan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, intinya untuk mendapatkan nilai yang unggul dalam rangka untuk bisa mendapatkan porsi yang banyak ketika para siswa atau alumni ini untuk melanjutkan ke jenjang ke perguruan tinggi negeri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Asesor, bahwa lulusan MA ini harapannya bisa diterima di perguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri. Kebanyakan adalah untuk ke Timur Tengah ya, ke Timur Tengah. Nah, maka dengan pemberian nanti nilai akreditasi yang memadai, tentunya bisa mengantarkan putra-putri MA Al-Irsyad ini ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, bahwa nyun sewu ini para santri kami itu di MA Al-Irsyad Putri ini kebanyakan dari luar Kabupaten Semarang. Nah, dan ada di seluruh Indonesia mungkin. Bahkan ada yang dari luar negeri ya. Nah, jadi ini memang sudah ke mancanegara dan alhamdulillah prestasinya juga membanggakan Bapak, baik dalam kegiatan event-event antar Kemenak maupun event-event di luar Kemenak. Nah, sehingga patut dan menjadi kebanggaan bagi pengelola madrasah ini apabila mendapatkan nilai yang unggul, yang baik ya, yang baik. Ya. Dan nanti mohon kepada Bapak Asesor berdua untuk bisa keliling ke madrasah ini, Pak. Ya, sekecil-kecil nanti bisa diketahui gitu, Pak. Ya, nanti bisa diajak ke tempat ya gedungnya, kemudian ada di mana tempat kantinnya, mungkin kalau bisa ya ke pondoknya gitu loh. Karena ini adalah bersama dengan pondok, Pak, karena ada pondoknya, ada boarding. Nah, ini alhamdulillah ini boardingnya sudah ada dan nanti bisa dipirsani tentang kelengkapannya.
Intinya mengajarkan kepada peserta didik ini untuk bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal, menyenangkan, kemudian membawa anak itu aman, nyaman, dan bebas dari segala hal-hal yang apa itu bullying, apa itu keamanan, tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, tentunya kami tidak bisa memanjang lebarkan sambutan kami, hanya sekedar selamat datang dan mohon pada Bapak Dr. Sodik Purwanto maupun Bapak Dr. Utomo sekiranya nanti bisa bermalam di Salatiga dengan baik, sekalipun Pak Utomo ini orang Salatiga itu tetangga kita, tapi nampaknya kalau mungkin memungkinkan bisa bersama dengan Pak Sodik sudah disiapkan kamar, Pak. di luar. Nah, ini mohon untuk bisa berkenan nanti agar bisa agak santai gitu loh. Mungkin dari kami sekian saja, kurang lebih mohon maaf, dan alhamdulillah Pak Pak Utomo maupun Pak Pur ini sama-sama kita satu kegiatan sehingga menjadi teman kita semuanya. Dan alhamdulillah bisa berjumpa di Al Irsyad Putri ini sehingga mungkin keakraban, kebersamaan akan tetap kita jaga. Namanya kan pasuduran itu saklawah sih, Pak. Nah, asesornya 2 hari, tapi pasuduran itu yang saklawah sih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Pengawas Haji Abdurrahim MAG. Selanjutnya kita menuju ke rangkaian acara yang terakhir, sambutan dari tim asesor. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sodik Purwanto MPD dan Bapak Dr. Utomo MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat teman saya, rekan asesor Pak Dr. Haji Utomo MPD, yang kami hormati rekan kami Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahim, pengawas pembina, yang kebetulan dalamnya di Salatiga. Yang terhormat perwakilan dari Yayasan Ustadz Muhammad Syiaruddin LC MPD. Kemudian yang kami hormati Kepala Pondok Al Irsyad Putri Ustadzah Zuraida Abdad, Kepala Madrasah Al Irsyad Ustadz Haji Muhammad Tayyib LCMH yang sudah berkomunikasi dengan kami via telepon, via WA. Kemudian tokoh masyarakat yang rawuh, Ibu Hajah Ida Nurul Farida MPD, belum hadir. Kemudian ada tokoh masyarakat lain, Bapak Kiai Haji Suratno Agus Munawir SPDI. Alhamdulillah sampun rawuh Bapak. Komite Madrasah Bapak Aziz Basuki MPDI. Alhamdulillah. Kemudian Komite Madrasah yang kedua Bapak Seno Bayu ACSA. Alhamdulillah sudah rawuh. Para asatid, ustadz-ustadzah yang kami hormati, serta para santri, hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diperjumpangkan di sebuah majelis yang insya Allah mulia. Yang pertama, salam salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi barisan yang tetap istiqomah, menjadi pengikut beliau, Sayyidul Mursalin, Khatamil Anbiya, jadi orang yang luar biasa. Para hadirin sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini saya bersama Pak Dr. Haji Utomo sowan kepada ibu bapak sekalian karena tugas, ada surat tugasnya Pak, tidak usah khawatir, kami tamu tidak diundang gitu, jadi terima kasih atas sambutannya yang tadi luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sana tertulis saya asesor 1, Pak Utomo asesor 2.
ketika saya membaca surat tugas bahwa saya menjadi asesor 1 itu sebetulnya saya agak gelo, Pak. Karena asesor 1 dan 2 itu sebenarnya tugasnya sama, tapi tugasnya lebih banyak asesor 1. Sehingga selama ini saya menjadi asesor 2, terus yang mumet Pak Utomo. Terus kemudian kalau di surat tugas saya menjadi asesor 1 di satu tempat. Ya sudah diterima, padahal sebagian besar asesor menghindar menjadi asesor 1. Tapi tidak apa-apa karena amanah kita terima. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kami mendapat tugas untuk melakukan visitasi itu lebih banyak mencocokkan apa yang sudah Ibu Bapak kirimkan di dokumen wajib yang diunggah. Jadi ada 5 tambah 1 video dokumen wajib, di sana ada kurikulum, kemudian ada RKT, RKAS, kemudian sebagian contoh perencanaan pembelajaran bisa modul, bisa RPP, kemudian ada kaldik dan ada video atau apapun untuk menggambarkan ini. Dari situ kita sudah mendapat paling tidak gambaran awal bagaimana profil dari madrasah ini. Nah, kemudian hari ini kita mencocokkan menggunakan 3 metode. Yang pertama tentu mencari dokumen lagi yang kira-kira untuk saling melengkapi yang sudah ada. Kemudian yang kedua, kami akan diskusi, wawancara dengan sebagian ibu bapak, mungkin sebagian juga dari komite, sebagian orang tua, untuk nyocokkan. Dan yang terakhir kami observasi. Observasi itu keliling-keliling, nonton-nonton begitu. Tapi sekalian yang saya hormati, begitu ceritanya. Dan sebetulnya tadi saya agak deredek Pak, ketika melihat di misinya misinya madrasah itu, di terakhir itu Pak. Itu nilainya apa? A gitu. Nah, kan nilai A kan bisa didapat tahun ini, bisa didapat tahun depan. Yang penting nilainya A. Jadi Ibu Bapak sekalian, sesungguhnya ketika kami tadi sudah disediakan parkir khusus asesor 1, asesor 2, terus kemudian disuguh teh hangat, diberi bunga, kenal dengan Ustadz Heri, disambut, itu sudah terpengaruh Pak, ini nilainya A saja gitu Pak. Kalau bisa semudah itu, kami bisa lakukan. Kalau bisa semudah itu. Tetapi kami kan juga diikat oleh kode etik, diikat oleh banyak hal yang membuat tidak bisa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sistem yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, tahun 2023-22 itu masih agak memudahkan kami, Pak. Kami itu masih bisa ngiro-ngiro, bisa mengira-ira ini kalau dapat B kok kelihatannya kasihan, harusnya A, itu kami masih bisa Pak, karena ada simulasinya. Oh ini parah, tetapi nggak enak, mesake baiknya diberi C saja, itu kami bisa Pak. Kami bisa, dulu. Tapi sekarang nggak bisa. Kami di dalam sistem itu buta. Ketika kami nanti di sistem kami ada kliknya ya dan tidak dan ada alasan. Alasan memberi nilai ya dan tidak itu apa, begitu. Tetapi kami ketika klik-klik itu tidak tahu Pak, sampai terakhir kami nggak ngerti nilainya itu berapa. Itu satu. Nah ini yang nanti tentu kami sampaikan, tentu ada hal yang ingin kita kerjasamakan. Dan yang kedua Ibu Bapak sekalian, di sistem yang dulu kami itu mandiri, 100% mandiri. Jadi kalau saya dan Pak Utomo itu memberikan nilai hasilnya, nilainya terakhir 90 gitu, itu tidak ada orang yang lain yang bisa mengganggu gugat. Ganggu gugatnya hanya ada 2 cara. Itu yang pertama, nanti kami memberikan nilai A, tapi kalimat pembuktiannya itu nggak masuk akal. Itu nanti para validator akan mentertawakan kami. Itu cara menggugatnya. Cara menggugat yang kedua, kalau ada yang tidak terima, seharusnya rumangsanya itu ya, perasaannya nilainya A, harapannya A, kemudian dinilai B atau C, bisa menggunakan mekanisme banding. Banding, itu bisa. Itu dulu. Mekanisme banding itu sehingga ada teman kami, mertuanya Ustadz di sini itu pernah tidak diterimai gitu, dikomplain oleh Pak Inu Pak.
itu mertuanya Ustadz Risad. Ya, itu kan asesor juga. Dan itu termasuk asesor andalan Jawa Tengah karena beliau juga narasumber nasional untuk persiapan asesor. Jadi akhirnya datang di sebuah sekolah, nilainya itu tidak yang sesuai diharapkan, dikomplain Pak. Maka ketika dikomplain, kemudian alasannya diterima, Ban SM itu datang dengan tim. Tapi biasanya timnya yang lebih ketat juga. Dan tidak pernah ada terjadi komplain itu hasilnya nilainya lebih tinggi. Seperti itu tidak pernah terjadi, komplain itu nilainya. Kemudian saya kenal dengan kepala sekolahnya, saya kenal dengan asesornya, karena asesornya satu RT, satu musola. Ibu dan Bapak, maka untuk seperti itu dalam rangka membantu mengatasi hambatan ini, Bapak Ibu sekalian, kami menganggap ini tantangan. Maka kami nanti nyuwun sewu, karena kami nanti setelah bekerja akan divalidasi. Jadi kami bisa mengatakan ya dengan alasan tertentu, tapi ada kolom di bawahnya. Di belakangnya itu pembuktiannya apa. Terus nanti buktinya harus diunggah. Maka pembuktiannya juga harus meyakinkan. Oleh karena itu nanti mohon Ustadz Tayyib serta Bapak-Bapak dan Ustadz-Ustadz sekalian, kami mohon dibantu. Caranya bagaimana? Kalau kami menyiapkan sendiri hampir nggak mungkin. Maka nanti saya dan Pak Utomo akan nyuwun kepada mungkin salah satu atau dua orang mencatat apa yang kami minta, kemudian nanti membantu mengumpulkan dokumen dalam bentuk di screenshot atau di foto, dikumpulkan di satu file. Kemudian nanti diberi nama, butir 1, indikator 1, buktinya ini. Begitu. Nah nanti Ibu Bapak nanti non sewu, bahasanya manut saja apa yang kami minta. Nah, karena kami harus mencari-cari ketika data ini tidak bisa punya, yang biasa kami minta nggak ada, nanti kami mencoba mencari dalam bentuk yang lain yang kira-kira selaras atau setara dengan yang biasa ada. Kami kejar sampai dengan yang kadang-kadang tidak lazim, Pak Rohim. Jadi di pondok itu ada yang metode sorogan misalnya. Ya kita akui itu sebagai sebuah metode pembelajaran yang diferensiasi. Karena sorogan itu kan berbeda antar sekolah dengan satu siswa dengan siswa yang lain. Sampai segitu kami mencari sehingga di pondok karena itu biasanya ada variasi kegiatan yang kaya, maka kita mencoba menggali kalau tidak ada di madrasahnya, kita coba aktivitas pondok apa yang nanti bisa kita angkat menjadi pembuktian. Kira-kira seperti itu, karena kita tidak membedakan, tidak memisahkan antara aktivitas pondok dan madrasah, karena bisa jadi aktivitas pondok sungguh menyempurnakan aktivitas madrasahnya. Atau di banyak tempat kadang-kadang madrasah hanya pelengkap dari pondok. Bisa jadi begitu. Kami nggak ngerti di sini pondok pelengkap madrasah atau madrasah pelengkap pondok. Yang mana yang? Saya jadi komplementer ya. Kalau nanti bilangnya ke kami bisa pondok melengkapi madrasah, tapi kalau ada dari mana nanti ini madrasah melengkapi pondok, tergantung siapa yang bertanya. Nggak apa-apa. Jadi uang dua-duanya benar. Kan benar semua, dua-duanya benar. Dan saya jas melengkapi baju, baju melengkapi jas. Kan sama saja Pak. Iya, itu. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, itu nanti kita bekerja gitu. Dan nanti kami nyuwun, nanti tempat untuk diskusinya ada di mana Ustadz? Di bawah, tidak apa-apa. Jadi tempatnya sudah disediakan. Ya nanti kalau diskusi seandainya ada ustadz-ustadzah yang kemudian tidak mengajar, ya nanti sebanyak yang bisa ditampilkan bersama kami lebih cepat. Sehingga ketika ustadz satu tidak mendapatkan data, kami bisa bertanya ke yang lain. Jangan-jangan mungkin bahasa yang tetangga berbeda, jebulnya rupanya itu yang diminta. Gitu. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Penjelasan umum dari kami berkaitan dengan proses visitasi, dan yang terakhir dari kami, Ibu dan Bapak sekalian, saya biasanya harus mohon maaf dulu Pak Abdul Rahim kepada Ibu Bapak sekalian sebelum proses visitasi. Dimaafkan buatan Ibu Bapak sekalian? Dimaafkan buatan? Ya, alhamdulillah berarti kula rada ngawur mboten napa-napa. Karena sudah
dimaafkan sebelumnya. Ya, karena saya suka guyon, suka plesetan begitu, dan kemarin ada sebuah madrasah yang karena saking tegangnya itu diguyoni sudah nggak mampu tersenyum, Pak. Betul-betul terjadi. Saya guyon, padahal di tempat lain itu ketawa terus itu untuk mencairkan. Ya, jadi terakhir pertama. Terakhir kedua, Ibu Bapak, kita berharap majelis ini menjadi majelis taklim. Kenapa? Karena kebijakan dari Ban PDM sekarang, asesor tidak semata-mata hanya sekedar motret. Menvalidasi tidak hanya sekedar itu, tapi diharapkan memberikan masukan yang proporsional, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keperluan. Dan yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, kami tidak lebih tinggi dari Ibu Bapak sekalian. Asesor tidak lebih tinggi. Kenapa? Yang punya data Ibu Bapak, yang punya lembaga Ibu Bapak, yang punya tempat Ibu Bapak, kalau kami merasa lebih tinggi, itu aneh. Maka kami sama sehingga kita tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam hal konteks diskusi di proses akreditasi. Hari ini kami tidak pakai dasi, Pak. Karena dulu kan asesor pakai dasi. Kami nggak pakai dasi untuk menghindari bahwa kami itu kok kesannya seperti sales gitu. Kalau saya membawa jas itu karena ngawekani mbok-mbok di sini masih dingin. Maka saya menggunakan jas. Kalau sumuk ya nanti kami lepas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang, Pak Ut ada tambahan? Kalau yang ada yang kurang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menambahkan apa yang disampaikan Pak Sodik. Jadi kami datang memvisitasi itu tidak aneh-aneh ya. Kami hanya nyocokkan, kan sudah ada yang dokumen yang diunggah. Bunyinya di sana seperti apa yang membuat kan Bapak Ibu sendiri. Itu berarti di sana sudah ada rencana, sudah ada apa yang ditulis. Kami hanya lihat sudah dilakukan belum. Itu. Kalau sudah dilakukan, ya buktinya apa. Terus nanti kami mewawancarai ke murid, kepada ustadz-ustadzah itu. Dirasakannya seperti apa. Jadi ada perencanaannya, dijalankan dan itu sampai sudah dirasakan. Nah itu. Sehingga tidak sekedar administrasi, administrasinya lengkap, kalau tidak dijalankan ya tentu tidak bagus. Ya. Sudah dijalankan tetapi belum sampai dirasakan atau belum menjadi budaya yang baik-baik, itu juga belum. Nah yang unggul itu sudah perencanaannya bagus, dijalankan dengan baik, dan itu sudah menjadi budaya yang baik. Nah, maka nanti pendekatan kami tidak pendekatan administratif, karena secara administratif sudah ada yang diunggah. Ya. Kemudian nanti akan kita lihat. Nah, kita cari bareng-bareng. Kalau yang bunyinya begini, sudah dijalankan seperti apa. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti sampaikan saja, yakinkan saja kepada kami bahwa ini sudah saya jalankan Pak. Ya, bentuknya seperti ini dan sebagainya. Nanti oh ya kalau seperti itu ada buktinya, kami dibantu untuk dikumpulkan. Barangkali masih belum tersedia, tapi pernah dilakukan. Wah dulu pernah ini dilakukan. Pernah. Nah, tapi buktinya masih harus dicari. Bukan membuat baru, tetapi sudah lama tapi belum sempat saat ini tidak ada, mungkin masih perlu dibongkar-bongkar lagi catatannya. Dan catatan tidak harus yang dibuat yang bagus, bahkan catatan kecil itu saja tulis tangan itu pun bisa menjadi bukti bahwa itu sudah dijalankan. Itu. Jadi enggak terlalu sulit ya, enggak terlalu sulit. Dan nanti kita benar-benar yang dibutuhkan adalah kerjasamanya. Kalau Bapak Ibu nanti merasa kok Pak Sodik dan Pak Utomo kok aneh-aneh oke sing dijaluk. Terus kemudian penjenengan merasa bahwa ini enggak usah diberi saja. Itu nanti risikonya ada pada Bapak Ibu semua. Karena apa? Kami ini butuh bukti itu dalam rangka meyakinkan validator bahwa ini saya mengatakan ya itu alasannya seperti ini, buktinya seperti ini. Kalau saya hanya mengatakan ya, kemudian membuat alasan, buktinya dianggap tidak cukup oleh validator, maka validator bisa mengubah itu menjadi tidak, dan akhirnya yang rugi
lembaganya. Ya. Jadi kami berupaya untuk meyakinkan, mencari bukti-bukti sebanyak-banyaknya. Ya, untuk apa? Untuk membantu Bapak Ibu bahwa apa yang saya sampaikan yaitu dalam rangka meyakinkan, ya, agar validator juga bersependapat dengan yang kami sampaikan. Itu aja. Jadi nanti sekali lagi, makanya Pak Sodik minta maaf itu karena banyak ngerepoti nanti, yang repotinya kadang-kadang juga agak bingung-bingung juga, enggak apa-apa, nanti kita sampaikan saja yang dimaksud apa, kemudian kalau seperti ini apakah cukup atau tidak lah, nanti kita akan ini, karena memang kita menggali, ya, menggali, kadang-kadang apa yang kami sampaikan belum bisa, atau yang tertera dalam tulisan itu belum bisa diterjemahkan dengan baik, butuh penafsiran, nah nanti kita termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi kayak apa? Di pesantren itu ada apa? Sorogan, ya. Kemudian ada kesetaraan, Pak. Ada budaya di pesantren-pesantren Nahdien itu ada musyawarah, ya. Nah, itu sebenarnya kan pola-pola yang bagus. Itu yang kita angkat buktinya kayak apa? Masuk sebagai bukti pendukung yang baik untuk apa? Untuk lebih meyakinkan bahwa memang itu ada. Ya, itu direncanakan, itu ada, dan itu dirasakan oleh peserta didik. Saya kira itu saja tambahannya. Kalau saya dulu warga Tengaran, Pak. Saya lahir itu sebagai orang Tengaran. Ya, makanya kan di tanggal lahir saya itu ya, kalau tempat tanggal lahir adalah Semarang. Semarangnya bukan kota Semarang, tapi Kabupaten Semarang sebenarnya. Semarang 17 Agustus 1963. Ya, itu ya karena saya dulu hasilnya belum bersatu dengan Salatiga. Nah, sekarang saya sudah jadi orang kota, jadi Salatiga. Kalau sini kan masih desa. Saya sudah jadi, ya. Nah kalau saya bicara gitu, pengennya ini harus saya bantu sebaik-baiknya, tapi itu tidak mungkin kami lakukan karena kalau tidak ada buktinya nggak bisa membantu. Jadi sekali lagi bahwa nanti kami kita kerjasama, ya kerjasama, bukti-bukti yang kami minta mohon untuk bisa disiapkan. Ya. Nggak aneh-aneh kok, semua yang berhubungan dengan yang Bapak Ibu tulis di dokumen yang sudah diunggah. Itu aja, ya. Yang sudah ditulis. Pak Sodik enggak ngarani macam-macam, tapi apa yang sudah, kalau sudah ditulis seperti ini, buktinya kayak apa? Yang ditulis seperti ini, buktinya kayak apa? Itu. Kalau enggak, kalau masih ada yang belum, maksudnya gimana Pak? Kalau saya tafsirkan begini bagaimana? Oh ini cukup, oh ini masih kurang, ada yang ini apa tidak? Sekali lagi, tidak usah sungkan kepada kami, maka Pak Sodik bilang, kita ini setara, ya. Kalau kita ada kesetaraan nanti diskusi kita itu lebih enak, lebih cair, ya, lebih cair. Jangan sampai penjenengan belum paham, tidak berani tanya malah repot nanti, ya, nanti malah rugi sendiri. Saya kira itu saja tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Asesor, Bapak Dr. Andes Sodik Purwanto MPD dan Bapak Dr. Utomo MPD atas penjelasan dan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dari tim asesor, maka selesai rangkaian acara pembukaan akreditasi pada hari ini. Kami ucapkan beribu terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara ini. Semoga pelaksanaan akreditasi ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi madrasah kita serta seluruh warga di dalamnya. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.